Selamat ulang tahun buat Warung Steak yang ke-16. Ayo, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun buat Warung Steak yang ke-16. Iya deh. Yusuf Mansur ketika membangun model bisnis bersama para umat, dalam hal ini bisnis investasi, itu kebanyakan mangkrak. Apakah kemudian kita bisa berasumsi bahwa atau bertanya, apakah kemudian duit-duit dari investasi batubara, Hotel City, Paytrend, dan lain-lain ini dialihkan ke bisnis-bisnis pribadi Yusuf Mansur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tang Walid. Di lini masa Twitter tahun 2012 Juni 2023 dari postingan dari TXT dari kuliner. Oh iya, ngomong-ngomong, congrats buat Warung Steak and Shake @Warung Steak yang udah masuk rekor muri dengan cabang halal terbanyak. Ini caption dari sebuah screenshot portal berita di tahun 2022, teman-teman. Warung Steak and Shake raih rekor muri sebagai restoran steak halal dengan cabang terbanyak. Kenapa saya bacakan ini, teman-teman? Ini untuk kemudian mendukung pernyataan dari video channel YouTube Arah Kebenaran, yang memposting pernyataan Bapak Jody Broto Suseno. Di sana dia mengatakan bahwa Warung Steak and Shake itu terus tumbuh dan berkembang, terus membangun cabang. 3 bulan kemudian bangun cabang, 3 bulan kemudian bangun cabang. Sementara kita bisa estimasikan bahwa untuk membangun cabang, jika model yang mereka lakukan adalah membeli lahan atau membeli properti atau membeli lahan lalu membangun properti, dalam hal ini Warung Steak and Shake itu tidak dibuat dengan menyewa tempat ya, menyewa lahan atau menyewa gedung ya, tapi membeli atau memiliki properti tersebut. Itu estimasi biayanya kurang lebih 20 miliaran lah. Kurang lebih sekitaran itulah. Artinya, ini duit. Tidak bisa dikatakan bahwa duit ini murni hanya dari Warung Steak and Shake lalu membuka cabang. Kemungkinan besar dan sangat diduga kuat ada investor yang masuk. Siapa dia? Yusuf Mansur. Yusuf Mansur. Nanti kita juga akan mendengar pernyataan dari Pak Iqbal dan juga pernyataan langsung dari Jody Broto Suseno. Hajar dulu nih pinggir ini, Jody potong kakinya, Jaman kena kepalanya. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jaman dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini, Pak. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya Warung Steak. Warung Steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung nih sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya, udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jaman lah. Dia lebih banyak daripada bank loh, Pak. Bank Perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jaman, banyak Jaman duitnya. Saya kasih itu aja, dia banyak duitnya. Dan akhirnya ya mulailah Obong Steak. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngembangin The Obong. Jadi Obong Reborn gitu ceritanya dengan konsep yang lebih baru, yang lebih kekinian. Dan mungkin sampai 2000 Desember itu sekitar 4 cabang gitu ya. Tahun 2001 terus tiap 4 bulan, 3 bulan terus kita buka cabang terus. Sampai sekarang tahun 2022 kita sudah punya 107 cabang. Alhamdulillah. Dari 2 karyawan, saat ini sudah ada 1.500-an karyawan. Saya akan menampilkan video singkat bagaimana Yusuf Mansur itu sangat gencar berbicara tentang Warung Steak and Shake, teman-teman. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan. Lewat brand Warung Steak and Shake. Amin. Omsetnya full terus. Amin. Pajak beres. Sedekah jalan. Amin. Jakarta tambah gede juga. Amin.
semuanya haji dan umroh karyawan. Pelanggan-pelanggannya setiap makan rezekinya tambah banyak. Amin. Insya Allah. Makasih. Sekali lagi. Selamat ulang tahun buat warung steak yang ke-16. Ayo, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun buat warung steak yang ke-16. 16 tahun. Iya deh. Jadi Jelas di situ Yusuf Mansur berbicara tentang warung Stick and Shake, mempromosikan warung Stick and Shake. Sebenarnya Yusuf Mansur ini itu sudah jelas-jelas bahwa dia ini adalah bagian dari warung Stick and Shake. Sudah jelas-jelas bahwa Yusuf Mansur ini adalah orang yang ikut kemudian membesarkan nama warung Stick and Shake sampai punya ratusan cabang di hari ini gitu. Tapi kenapa dia tidak mau kelihatan dia sepertinya tidak mau kelihatan sebagai pemilik atau salah satu pemilik dari warung Stick and Shake ini, teman-teman. Dan juga warung Bebek Haji Slamet. Dugaan saya bahwa dia tidak ingin kemudian dimintai pertanggungjawaban oleh para investor yang bermasalah dengan dia gitu. Dia tidak ingin dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang tersangkut masalah uang dengan dia gitu. Makanya dia memperlihatkan diri seolah-olah dia ini tidak punya uang, padahal dia masih punya bisnis bernama warung Stick and Shake. Dalam video lain, Yusuf Mansur seolah-olah mengatakan bahwa warung Stick and Shake itu hanya milik Jody Brotoseno. Jadi ini video sebenarnya tumpang tindih. Di satu sisi kadang Yusuf Mansur ini memposisikan dirinya sebagai salah satu pemilik dari warung Stick and Shake. Di sisi lain dia kadang hanya menyebut Jody Brotoseno. Mari kita lihat video ini, teman-teman. Dia gajinya itu sekitar 40 juta. Iya benar, setahun. Iya. Alhamdulillah. Udah mikir kok. Kayak apa guys? Warungnya itu 1.800 orang karyawan warung Stick and Shake semua berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Jody dengan kekuatan duitnya mengatakan bahwa siapa orang dari karyawan saya yang hafal 4 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, dan Al-Mulk, maka silakan lapor kepada saya, lapor kepada manajer outletnya, dites, lulus, berangkat ke Tanah Suci. Tiap tahun 200-an orang berangkat ke Tanah Suci dengan izin Allah. Ya tentu sebagian lagi ada yang seujung, wah itu mah karena pengen diberangkatin umroh. Ya saya kira bukan sesuatu yang salah juga. Ya katanya tiap tahun hampir 200 orang berangkat umroh ya teman-teman. Itu belum bisa saya percaya karena lagi-lagi Yusuf Mansur ini banyak bualannya. Banyak kata-katanya yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Sudah banyak yang bisa kita buktikan gitu. Naik pesawat 1000 kali dalam setahun lah. Oh jadi komisaris Grab lah, apalah itu. Banyak sekali teman-teman. Jadi kayak omong-omongan seperti ini saya tidak sangat meragukan itu, dan ini adalah bagian dari upaya Yusuf Mansur menurut saya, dugaan kemungkinan besar nanti juga kita akan dengar pernyataan dari Pak Iqbal sepotong. Nanti saya akan potongkan beberapa pernyataan dari Pak Iqbal yang menurut saya itu masuk akal, bahwa Yusuf Mansur ini dan Jody Brotoseno ini sangat berkaitan erat, di mana awalnya Jody Brotoseno memiliki perusahaan kuliner bernama Warung Stick and Shake, lalu kemudian masuk Yusuf Mansur sebagai investor yang kemudian menyuntikkan dana yang cukup besar untuk kemudian perkembangan Warung Stick and Shake ini, yang membuat kemudian pengusaha seperti Pak Iqbal Ninja ini kebingungan. Kenapa? Di saat COVID-19 lagi berkembang, lagi marak-maraknya, di saat itu semua orang kemudian diisolasi, UMKM kemudian menjadi tiarap dan jalan di tempat. Tapi Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur bersama Warung Stick and Shake-nya malah membangun premiumnya Warung Stick and Shake bernama The Obong. Ini membuat bingung para pengusaha. Dari mana bisa ada pengusaha seperti ini gitu? Di saat pemasukan lagi menurun malah bisa membuat cabang yang malah cabang itu premium gitu. Dananya dari mana? Kita di sisi lain kita bisa juga kemudian mengulik bahwa Yusuf Mansur ketika membangun model bisnis bersama para umat, dalam hal ini bisnis investasi, itu kebanyakan mangkrak. Apakah kemudian kita bisa berasumsi bahwa atau bertanya, apakah kemudian duit-duit dari investasi batubara, Hotel City, Paytrend, dan lain-lain ini dialihkan ke bisnis-bisnis pribadi Yusuf Mansur? Hanya Yusuf Mansur dan Allah yang tahu. Salat Al-Walid, see you on the next videos.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks